Halo everyone, perkenalkan saya Faustina Felicitas Bulan, peserta seleksi Putra Putri Pariwisata Sumba Barat Daya 2021. Melalui video ini, saya akan berpidato tentang peran kita sebagai generasi muda, khususnya di bidang pariwisata di tengah pandemi COVID-19. Selamat menonton. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, salam sejahtera, namo buddhaya, salam kebajikan. Yang terhormat Bapak Ibu Dewan Juri, yang saya hormati Panitia Penyelenggara Seleksi Putra Putri Pariwisata Sumba Barat Daya, serta seluruh masyarakat Sumba Barat Daya yang saya banggakan. Pertama-tama, mari kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa, karena atas berkat dan rahmat yang telah dilimpahkan, kita masih diberikan kesempatan untuk mengikuti seleksi putra-putri pariwisata hari ini. Hadirin yang saya hormati, Susilo Bambang Yudhoyono mengatakan, bangsa yang akan bertahan dan akan berhasil di masa depan adalah bangsa yang adaptif dan inovatif. Bangsa dengan karakter demikian tentu tidak bersikap dogmatis dan tidak menutup diri terhadap perubahan. Awal tahun 2020, umat manusia diguncang dengan pandemi virus corona yang menyebabkan kelumpuhan pada sendi kehidupan manusia dan penyelenggaraan negara. Ratusan ribu manusia terinfeksi dan ribuan lainnya meninggal dunia. Namun dengan elektrifikasi dan internet yang semakin tertata, kondisi ini tentu tidak menjadi halangan bagi generasi muda untuk menciptakan kreativitas dan inovasinya. Hadirin yang saya banggakan, pariwisata merupakan salah satu sektor paling terdampak pandemi COVID-19. Serangan virus ini membuat banyak negara dan wilayah memberlakukan karantina, larangan masuk, dan berbagai pembatasan lain bagi warga dan wisatawan. Bisnis perjalanan pun terganggu. Aktivitas penerbangan, perhotelan, kawasan objek wisata, serta bisnis terkait pariwisata lainnya nyaris lumpuh. Hari-hari terakhir ini kita belum menyaksikan gejala pemulihan dari kondisi mati suri tersebut. Data Organisasi Pariwisata Dunia memprediksi penurunan aktivitas wisatawan internasional tahun ini lebih dari 30%. Aktivitas dunia pun anjlok sampai 90%. Kecenderungan yang sama juga terjadi di Indonesia. Sumba Barat Daya khususnya sebagai salah satu destinasi pariwisata juga terkena dampak pandemi COVID-19. Salah satu destinasi pariwisata unggulan di Kabupaten Sumba Barat Daya terletak di Desa Maliti Bondo Ate yang memiliki dua keunggulan, yakni Cultural Capital dan Natural Capital. Selain keunggulan dari sisi budaya dan alam, warga kampung ini juga memiliki keterampilan khas berupa menenun kain, membuat alat musik sejenis gitar atau disebut lungga, dan juga membuat ukiran patung. Keunggulan inilah yang menjadi daya tarik wisatawan asing dan lokal untuk berkunjung ke tempat itu. Namun di awal tahun 2020 hingga pada saat ini, situs kampung adat tersebut nampak sepi. Kondisi ini tentu tidak boleh dibiarkan. Dalam situasi seperti ini, harus ada terobosan agar sektor pariwisata kembali menggeliat. Sektor ini harus mulai bergerak dan produktif ketika pandemi belum sepenuhnya teratasi. Karena itu, kita mengapresiasi langkah Presiden Joko Widodo yang mendorong sektor pariwisata agar tetap produktif di masa sulit. Agar tetap survive, industri pariwisata memang harus menyesuaikan diri dengan kondisi pandemi. Jika situasi pandemi menuntut semua orang untuk menjalankan protokol kesehatan, industri pariwisata pun harus mengadopsi ketentuan itu dan mengemas jasa layanan. Kita dukung upaya Kementerian Pariwisata untuk menyusun prinsip dan protokol itu sebagai standar baru bagi industri pariwisata. Dengan standar baru itu, lahir guideline kreatif. Ditambah dengan semangat tanpa kenal menyerah, kita percaya pariwisata kita akan survive dan sustain di era new normal. Hadirin yang saya banggakan, di tengah keterbatasan ini, kita sebagai generasi muda perlu mendukung pertumbuhan industri pariwisata.
Dalam hal ini, kita sebagai generasi muda diharapkan mampu untuk mengembangkan minat dan bakat yang kita miliki menjadi sebuah bisnis yang sangat menjanjikan. Generasi muda perlu belajar mencari tahu dan mengasah bakat dan minatnya sehingga menjadi sebuah mahakarya. Di samping itu, kita dapat turut serta mempromosikan keunggulan pariwisata kita, baik dari budaya, alam, dan keterampilan, dengan cara menggunakan produk-produk lokal. Sekian dan terima kasih, salam sehat dan salam pariwisata.